koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya lihat di bioskop lagi tayang film agak lain saudara ya. Jadi saya sempat terpikir mau menyapa saudara dengan shalom yang agak lain. Saya terinspirasi dari salah satu mahasiswa kami di STT Saat. Waktu dia menyampaikan shalom pembuka di chapel kesaksian, dia shalomnya begini, shalom begitu ya. Saya coba ngaca, kalau saya lakukan di depan saudara kok kayak gak cocok ya. Kayak gak seperti saya, jadi udahlah biasa aja deh saudara ya, shalom. Saudara, saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat saya melayani saat ini. Salam sejahtera, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita buka Alkitab kita renungkan satu bagian firman Tuhan yang hari ini diberi judul tema bersukacita karena Allah hadir. Mari kita buka Zefanya 3 ayat 14 sampai 17. Zefanya 3 ayat 14 sampai 17. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu Saudara baca ayat 15, kita baca bertanggapan, ayat 17 kita baca bersama-sama. Zefanya 3 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Bersama-sama, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah di antara kita yang sudah punya anak dan cucu masih mengingat kenangan-kenangan manis bersama dengan anak dan cucu kita, terutama ketika mereka masih bayi. Kalau sekarang anak dan cucu kita masih bayi, wah masih segar diingatan. Barangkali pagi ini juga kita berinteraksi, ada hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan bersama dengan dia. Kalau saya belum punya anak, belum punya cucu, gimana Pak? Oh, kalau kita belum punya anak, belum punya cucu, nggak apa-apa. Barangkali punya adik, nggak punya adik juga, ya nggak apa-apa juga saudara ya. Kita kan semua pernah kecil, cobalah kita inget-inget masa kecil kita masing-masing dah, begitu saudara ya. Ada nggak masa kecil kita yang menyenangkan? Nggak ada, nggak inget. Ya udahlah, nggak apa-apa deh saudara ya. Kita inget apa yang pernah kita inget dah dari masa kecil kita, atau masa kecil yang pernah kita lihat dari anak dan cucu kita, yang hanya melakukan hal sederhana saja sudah bisa menyenangkan hatinya. Nah, kalau saudara sama sekali nggak ada ingetan, saya ajak kita lihat satu video singkat rekaman bayi yang melakukan kegiatan sederhana, durasi kurang lebih 1 menit lebih beberapa detik, tapi girangnya bukan main. Sederhana saudara, tapi girangnya luar biasa. Mari kita lihat. This one, Micah. Look at this one. Saudara, saya lihat beberapa di antara Bapak Ibu Saudara senyum-senyum, ada yang sedikit tertawa lepas, tapi nggak ada yang terbahak-bahak seperti dia ya. Saya lagi berpikir kalau yang terbahak-bahak saya mau ambil kertas juga, saya sobek depan saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kita kalau lihat bayi ini, aduh kita
kok merasa enak ya jadi dia ya. Cuma disobekin kertas aja bisa sukacita luar biasa. Kita barangkali hari-hari terakhir ini sudah jarang tertawa lepas. Barangkali sudah lama kita nggak betul-betul tertawa bahagia yang penuh sukacita. Barangkali karena terlalu banyak pergumulan, persoalan dalam hidup kita yang membebani pikiran kita, membebani hati kita, menekan jiwa kita, membuat kita rasanya udah susah untuk tertawa. Bahkan tersenyum juga mungkin sudah jarang. Saudara kasih Tuhan, dalam situasi kehidupan yang tidak mudah, kita rindu bisa mengalami sukacita itu. Kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh bayi ini saudara, kita bisa perhatikan begini saudara. Faktor penting penentu sukacita sang bayi tadi itu sebetulnya bukan semata-mata pada apa yang dilakukan. Tapi juga dengan siapa yang hadir bersama dengan dia. Saudara, yang hadir menyobek kertas itu papanya. Yang waktu dari lahir dia mungkin awal-awal dia buka mata, dia belum tahu itu siapa. Tapi perlahan-lahan papanya yang menggendong, yang merawat, yang menghibur, yang bermain dengan dia. Lama-lama dia tahu itu papanya. Karena dia tahu itu papanya, dia mulai kenal itu papanya, dia percaya pada papanya. Yang sayang pada dia, yang akan memberikan rasa aman pada dia. Sehingga dia senang diajak bermain meskipun mainannya cuma sobek-sobekan kertas. Saya bayangkan kalau saya yang sobek kertas depan dia, pasti dia mungkin akan takut. Karena saya pernah praktekkan itu kepada anak teman saya, saudara. Ya, dia dengan papanya yang adalah teman saya, senang digendong, bisa ngobrol, bisa senyum. Saya kan juga punya anak ya, sudah karunia anak, pernah gendong anak juga. Saya kira skill menggendong anak saya bisa. Tapi waktu saya baru buka tangan, dia udah begini. Saya waktu deketin, dia teriak. Saya paksa, dia nangis. Nah saudara, karena bukan apanya yang penting, tapi siapa itu yang terpenting. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal sukacita sejati yang kita rindukan ada dalam hidup kita. Faktor penentu yang terpenting juga bukan pada apa yang fana yang ada pada kita pada saat ini saudara. Karena semua apa itu adalah fana sementara, cepat atau lambat akan lenyap. Tapi yang terpenting adalah siapa yang kekal, yang hadir dalam hidup kita, yang hadir bersama dengan kita, menyertai kita. Yaitu tiada lain Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini banyak orang merindukan sukacita. Sehingga dia misalnya demi mendapatkan sukacita, dia membuka handphonenya. Dia men-scroll tayangan-tayangan yang paling membuat dia bisa terhibur. Mungkin terhibur sesaat, tapi begitu ditutup handphonenya, sukacita itu lenyap. Ada orang yang kemudian merasa, wah gak cukup punya handphone. Harus punya mobil, harus punya rumah, harus jalan-jalan, harus melakukan hobi, harus healing, harus punya langganan tayangan-tayangan film berbayar. Harus sering pergi ke sana sini mengeluarkan uang. Lama-lama dia berpikir, oh supaya bisa sukacita, saya harus bisa punya dan bisa melakukan itu semua yang butuh uang. Akhirnya fokusnya jadi money oriented. Mau mencari uang sebanyak-banyaknya karena pikirannya, mindsetnya adalah banyak uang akan membuat saya sukacita. Tapi saudara, ada orang yang banyak uang juga gak sukacita. Waktu dia punya banyak uang, dia relasi dengan istri gak baik. Dia relasi dengan anak gak baik. Dia relasi dengan teman-teman, dengan karyawan, dengan tetangga gak baik. Relasi dengan orang-orang yang dijumpai semua gak baik. Dia merasa gak sukacita juga. Nah waktu dia melihat, kok orang-orang ini gak hormat pada saya ya. Kok orang-orang ini tidak memandang saya. Dia merasa uang aja belum cukup. Harus punya kedudukan. Maka dikejarlah satu tata kedudukan posisi tertentu. Supaya dia lebih disegani. Supaya dia lebih dihormati. Tapi hari ini juga ada banyak orang yang punya kedudukan. Orang juga gak senang dekat-dekat dengan dia. Karena dia arogan, karena dia sombong. Karena sekali lagi semua apa itu adalah fana sementara. Nanti pada waktunya dilihat dia sudah mulai lemah, udah tua, kedudukannya kan diambil pasti. Apa yang ada pada dia lama-lama juga bisa lenyap, bisa habis. Ada banyak bencana, ada banyak peperangan terjadi tiba-tiba. Bisa membuat orang jatuh miskin seketika. Saudara kasih Tuhan, kalau kita hanya menggantungkan pada apa itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya sukacita sejati. Karena sukacita sejati itu bergantung pada sesuatu yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan lenyap dalam kehidupan kita, tiada lain adalah Tuhan. Maka di dalam Filipi 4:4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita gak bisa mengalami sukacita sejati itu di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Baru kita bisa bersukacitalah senantiasa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara mengenai orang yang menggantungkan pada harta kekayaan atau tahta kedudukan demi mendapatkan sukacita yang dirindukan itu bukan hanya menjadi pergumulan orang-orang masa kini. Dalam masa orang-orang yang ada di zaman Zefanya menyampaikan firman Tuhan ini juga ada kecenderungan seperti itu. Saudara, sekilas kita lihat latar belakang siapa Zefanya. Saudara, Zefanya sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan pada masanya menyampaikan firman Tuhan yang tadi kita baca. Dia melayani di masa pemerintahan Raja Yosia. Raja Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Saudara, keterangan waktu kalau kita baca catatan sejarah, kemungkinan di sekitar tahun 637 sampai 608 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Sebelum Kristus lahir. Jadi saudara, titik tengah Masehi itu adalah di masa waktu Tuhan Yesus lahir. Saudara, ya akan kita peringati sebentar lagi. Dan sebelumnya itu disebut sebelum Masehi. Maka tahunnya dari tahun yang besar ke makin kecil, saudara ya. Jadi bukan penulisan terbalik. 637 sampai 608 sebelum Masehi. Saudara, Raja Yosia adalah raja yang relatif baik. Karena dia pada masa memerintah itu, dia membawa umat Tuhan untuk bertobat. Dia membersihkan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Yehuda, orang-orang Israel pada saat itu. Dan di masa pemerintahan dia juga, dia menemukan kitab Taurat yang sempat terhilang, saudara. Waktu ditemukan, dibacakan lagi, diajarkan kembali. Dan diajak semua umatnya, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu, untuk kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Dan Zefanya ada di masa itu melakukan satu pelayanan yang sama, memanggil umat untuk berbalik dan bertobat. Nah saudara, kalau kita lihat 3 pasal dari Zefanya, sebenarnya kitabnya cukup singkat, tapi isinya kalau kita lihat pasal 1 berisi tentang sebuah berita akan terjadi penghukuman kepada umat Tuhan kalau mereka terutama tidak bertobat. Dan teguran keras kepada umat Tuhan itu salah satunya adalah mereka-mereka yang berorientasi pada harta kekayaan itu, bukan kepada Tuhan. Di ayat 18 dari pasal 1 dikatakan, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Hari kegemasan Tuhan adalah hari di mana Tuhan menyatakan murka dan penghukumannya kepada umat yang tidak mau bertobat. Nah saudara, orang-orang ini mereka menumpuk emas, menumpuk harta, perak dengan satu pikiran, bahkan malapetaka yang buruk pun bisa dijauhkan menggunakan emas dan perak. Pikirannya seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan enggak. Pada hari kegemasan itu punya emas dan perak juga percuma, nggak akan meluputkan mereka. Di beberapa ayat sebelumnya, yaitu di ayat 11 dari pasal 1 dikatakan demikian. Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap kaum pedagang, orang-orang yang berjuang untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, Tuhan katakan habis. Penimbang perak yang mengumpulkan harta permata berupa emas, perak itu juga lenyap. Dan dilanjutkan di ayat 12 sampai 13 demikian. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat, maka harta kekayaannya akan dirampas. Saudara, orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan seperti orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Saudara, anggur itu minuman yang kalau nanti dia dibiarkan lama-lama bisa makin kental. Dan dia mengental di atas endapannya. Ini menggambarkan kondisi hati orang-orang yang hanya berfokus pada harta itu. Lama-lama bisa makin tebal, makin kebal, makin bebal. Sampai hatinya bisa berkata Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Apa artinya saudara? Artinya begitu terpautnya pada harta. Dia menganggap yang bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup dia hanya harta ini. Dan yang bisa mencegah dia dari hal-hal yang buruk atau jahat, ya harta ini juga. Kalau saya sakit penyakit, saya bisa beli asuransi. Saya bisa bayar dokter termahal. Saya bisa pergi ke rumah sakit terhebat di seluruh dunia. Uang saya sudah banyak. Saya bisa kendalikan hidup saya untuk datangkan apa yang baik dan jauhkan dari yang jahat. Saudara, bisa hatinya jadi seperti itu tuh.
Kalau kita nggak hati-hati hanya mengejar harta, lama-lama Tuhan sudah dianggap sepi, tidak dianggap lagi di dalam hati kita. Saudara, bukan hanya orang yang mengejar harta yang kemudian hatinya menjadi tebal. Berikutnya juga ada teguran atau ada perkataan keras yang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat di Zefanya pasal 2, terutama ayat 4 sampai ke bawahnya, itu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul di atasnya hukuman atas bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa lain juga berdosa. Apa saja kejahatan atau dosa mereka yang disebutkan? Salah satunya adalah kesombongan. Kalau kita lihat di ayat 8, perkataan firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku itu dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Saudara perhatikan, dia membesarkan dirinya terhadap umat Tuhan, terhadap daerah umat Tuhan. Seolah-olah saudara dia mau menjadi paling besar. Dia mau menjadi yang paling berkuasa. Kalau sampai daerah umat Tuhan saja mau direndahkan, itu artinya saudara dia juga tidak memandang Tuhan di balik umat itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini dia membesarkan diri, tujuannya apa sih? Sama fokusnya. Demi kepentingan diri sendiri, demi kepuasan, demi kesenangan. Seolah-olah makin dia besar, itulah yang membuat dia akan punya sukacita yang sejati itu. Oh saudara dikasihi Tuhan, di ayat 10 dikatakan orang ini adalah orang yang congkak. Maka dikatakan demikian, inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka. Sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Saudara, orang yang mulai membesarkan diri dan terpaut pada harta, lama-lama dia betul-betul hanya terfokus pada dirinya sendiri. Meski mungkin dia masih datang ke gereja, tapi mungkin hanya fisiknya yang seolah-olah datang ke rumah Tuhan. Tapi hatinya bisa makin jauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini saudara, di pasal 3 ayat 2, digambarkan punya satu kecenderungan hatinya begitu makin tebal dan bebal. Zefanya menuliskan kata-kata demikian. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Saudara, saya tidak tahu bagaimana situasi hati kita saat ini di penghujung tahun 2025. Barangkali kita masih berusaha untuk berdoa, kita masih berusaha datang ke gereja. Tapi saudara, barangkali ada hal-hal yang terjadi dalam diri kita yang membuat hati kita mulai mengalami pergeseran. Tidak lagi sepenuh hati terfokus dan tertuju pada Tuhan. Tapi ada pergeseran, mulai ada ruang-ruang yang lebih terfokus pada diri kita, pada keinginan kita, pada sukacita yang kita rindukan itu. Yang rasanya kok gak dapat-dapat. Yang ada masalah datang silih berganti. Pekerjaan masalah, keluarga masalah, studi masalah, kuliah masalah, anak masalah, orang tua, mertua masalah, kesehatan masalah. Saudara, waktu kita punya banyak masalah, kita terus diingatkan firman Tuhan setiap minggu. Ayo cari Tuhan, ayo berdoa kepada Tuhan. Kita lakukan itu. Tapi lama-lama kita rasa kok gak ada perubahan dalam hidup. Sukacita ini juga gak kunjung kita rasakan. Kita mulai ragu, mulai akhirnya jadi tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan. Mulai ada keraguan dan kepercayaan itu mulai menurun. Dan lama-lama kita mulai enggan menghadap Tuhan. Seperti dikatakan kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Oh saudara dikasihi Tuhan, saya rindu berdoa dan berharap kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jangan sampai ada yang hatinya seperti ini. Kalau hari ini kita berkata ada loh sedikit seperti ini. Mari bertobat, mari berbalik. Mari kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya gak mau jadi orang seperti yang disebutkan di ayat ini. Yang tidak mau mendengarkan teguran siapapun. Yang juga tidak mempedulikan kecaman. Yang mulai tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap kepada Engkau Allahku. Saudara, mari kita bertobat dan berbalik. Menariknya saudara, ini Zefanya pasal 3 ayat 2. Kalau kita mau berbalik, kita perhatikan kebalikan dari 3 ayat 2 menjadi 2 ayat 3 saudara. Di situ ada perkataan penting yang menjadi inti dari kitab Zefanya yang Tuhan mau kita lakukan. Yaitu, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati.
mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, ada kata mungkin di sini bukan berarti janji Tuhan ini sebuah kemungkinan. Artinya kalau kita mencari Tuhan mungkin selamat, mungkin juga nggak selamat. Bukan begitu maksudnya saudara. Waktu saya baca dalam tafsiran, penafsir menjelaskan bahwa Zefanya dia memberikan satu kepastian bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu bersifat pasti. Tetapi muncul kata mungkin di sini karena Zefanya tidak tahu bagaimana sikap hati umat yang menerima firman ini. Apakah mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan teguran dan bertobat? Itu yang Zefanya tidak tahu. Maka Zefanya menggunakan kata mungkin. Artinya kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu belum sungguh-sungguh, yang aku nggak tahu. Kalau kamu bilang kamu sungguh-sungguh padahal hatimu nggak sungguh-sungguh, saya kan nggak tahu. Makanya dikatakan mungkin. Nah saudara kasih Tuhan, firman Allah mengingatkan kepada umat pada masa itu, juga kepada kita pada masa kini, yaitu mencari Tuhan. Karena sekali lagi yang terpenting dalam hidup kita bukan mencari yang lain-lain itu, tapi cari Tuhan saudara. Tujuan kita diciptakan ada di dunia ini adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk hidup dekat dengan Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Maka saudara, firman Allah ingatkan, cari Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang betul-betul tahu dirinya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Orang yang rendah hati tahu dirinya dia orang berdosa. Dia hanya debu dan tanah yang seharusnya disingkirkan dan dibuang. Gak ada harganya sama sekali. Orang yang rendah hati betul-betul menyadari, saya gak akan bisa melakukan apapun dan tidak akan bisa menjadi apapun tanpa Tuhan hadir dan beserta dalam hidup saya. Saudara, maka kita harus dengan sikap rendah hati itu mencari Tuhan. Dan dilanjutkan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati itu seperti Tuhan kita yang sudah menyatakan teladan kerendahan hatinya. Dengan dia rela datang ke dunia, lahir di kandang yang hina untuk melakukan karya pengorbanan dan penebusan yang begitu besar bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata keadilan di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan menggunakan kata righteousness, yang bisa berarti kebenaran saudara. Nah, keadilan dan kebenaran memang adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu bisa kita tahu itu adil kalau dia mengikuti kebenaran yang mutlak itu. Dan kebenaran yang mutlak hanya ada pada pribadi Tuhan kita. Maka waktu Tuhan Yesus datang ke dunia di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, kita semua orang yang sudah berdosa. Kita tidak akan bisa mencari dan menemukan Tuhan kalau dosa yang menjadi penghalang ini tidak dibereskan dan tidak dibersihkan. Sampai kapanpun selama dosa itu belum beres, kita nggak akan bisa bertemu dan menemukan Tuhan. Karena penghalang ini tidak akan bisa kita selesaikan sendiri. Tapi Tuhan Yesus, dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Dia datang untuk membereskan penghalang itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang kita peringati di dalam peristiwa Jumat Agung. Tapi dia juga bangkit dari kematian mengalahkan dosa dan maut itu dalam peristiwa Paskah yang kita peringati juga setiap tahun. Saudara, untuk menganugerahkan kehidupan itu. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Dan di dalam dialah kita akhirnya bisa bertemu dengan Allah Bapa yang tadinya terpisah karena dosa kita. Saudara, maka dari itu firman Allah kemudian juga mengingatkan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sungguh-sungguh mencari dan percaya dengan kerendahan hati. Saya orang berdosa Tuhan, ampuni saya. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Aku mau datang pada Bapa. Karena aku mau mengalami berkat-Mu, mau mengalami Engkau sendiri sebagai sumber sukacita itu. Sehingga sukacita sejati yang melampaui akal pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiranku dan akan menolong aku melalui hidup yang tidak mudah ini. Dan itulah yang kemudian disampaikan di dalam janji keselamatan dari pasal 3. Ayat-ayatnya tadi sudah ditampilkan dengan visual grafis yang begitu indah di dalam awal ibadah kita. Saudara, ayat 14 dan 15 berkata demikian. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Oh saudara, memang waktu
kita berdosa akan ada hukuman. Pada masa itu hukuman juga bisa berupa Tuhan izinkan ada musuh-musuh, ada bangsa menyerang. Tapi Tuhan katakan semua musuh itu akan Tuhan lenyapkan dalam anugerahnya ketika umat Tuhan bertobat. Pada masa ini musuh kita adalah si jahat itu yang berusaha terus membuat kita berdosa. Itu pun sudah dikalahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Saudara, sampai di sini kita perlu punya pemahaman yang benar tentang makna sukacita sejati yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Banyak orang salah memahami sukacita sejati itu sebagai sebuah kebahagiaan terus menerus. Seolah-olah dalam hidup ini gak boleh ada duka cita, gak boleh ada kesedihan. Karena Filipi 4 dan ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah senantiasa. Sampai ditekankan demikian saudara. Seolah-olah dalam kedukaan, minta maaf misalnya ada anggota keluarga kita meninggal pun, seolah-olah kita gak boleh berduka cita. Kita harus bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian. Saya sudah percaya pada Tuhan. Saya sudah mengaminkan janji Tuhan akan bersorak-sorai terus menerus. Saudara, bukan begitu saudara ya. Karena waktu Lazarus mati, Maria dan Marta berduka, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus juga ikut menangis kok bersama dengan mereka. Tetapi yang dimaksudkan oleh sukacita sejati di dalam firman Tuhan adalah itu adalah sebuah emosi atau perasaan positif yang akan menguasai hidup kita, akan menjadikan kita sebagai umat yang lebih dari pemenang. Sehingga kita tidak kalah pada keadaan, pada persoalan hidup kita. Meski ada sakit penyakit, meski ada masalah dalam keluarga, meski ada masalah dalam pekerjaan dan ekonomi kita nggak kalah. Kita tidak akan direnggut sukacita karena keadaan itu. Tapi kita bisa tetap ada satu perasaan positif yang bisa berdiri di atas segala keadaan. Karena kita tahu ada Tuhan berserta dengan kita. Maka di ayat 16 saudara, di sana dikatakan pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Saudara, artinya waktu kita punya emosi positif ini yang datang dari Tuhan, kita tidak akan gentar dan takut. Tangan kita tidak akan menjadi lemah lesu seperti tidak ada semangat hidup. Enggak, kita bisa tetap bersemangat. Kita akan mengalami apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 7. Yaitu damai sejahtera Allah akan memenuhi hati pikiran kita, melampaui akal pikiran. Saudara, sukacita dan damai ini nih betul-betul tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saya pernah datang mengunjungi seorang jemaat yang sakit terminal. Saudara, jemaat ini badan udah kurus, badannya udah penuh bekas operasi, saat ini kesakitan luar biasa. Dan dia waktu dalam kondisi yang lemah seperti itu, kami yang datang membesuk tujuannya mau menghibur. Karena pikiran kita, wah dia berat nih, kita harus hibur. Tapi waktu datang ke rumah sakit, terbalik. Dia yang menghibur kita. Karena kok ada satu sukacita yang tidak terkatakan itu yang tampak jelas dirasakan oleh dia. Dan dia bisa membagikan dan menyalurkannya kepada kita. Kita tahu dari mana misalnya wajahnya. Meski ada kesakitan dia masih bisa tersenyum. Kata-katanya tidak mencela dan tidak protes pada Tuhan. Tapi terus memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan dia bisa ngajak kita bernyanyi lagu-lagu yang memuji Tuhan. Dan dia bisa dengan meskipun keterbatasan fisik. Tapi dengan penuh semangat tetap mau mengagungkan Tuhan. Oh saudara, kita nih yang lebih sehat waktu lihat itu malu. Kadang-kadang kita yang sehat bisa males waktu diajak nyanyi, waktu berdoa. Tapi dia yang kesakitan luar biasa bisa tetap punya sukacita yang ajaib itu. Saudara, inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dia sayang kita saudara. Dia tahu umat Tuhan ada masalah, ada persoalan. Apalagi karena kita umat yang gampang berdosa, akan ada konsekuensi dari dosa. Tapi dia menyertai kita, dia menolong kita. Dia datang ke dunia untuk korbankan dirinya menyelesaikan persoalan terbesar itu. Untuk membebaskan kita dari masalah-masalah yang akhirnya kita bisa mengalami sukacita yang ajaib itu. Saudara, yang lebih menyentuh hati saya adalah di ayat 17 ketika firman Allah berkata demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara perhatikan. Karena dia pahlawan yang memberi kemenangan. Kita menjadi umat yang lebih dari pemenang itu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.
Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Masa lalu kita boleh kelam, boleh suram. Tapi waktu kita datang kepada Dia, Dia akan perbaharui kita. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, saya tersentuh dengan kata-kata, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dia bukan hanya menganugerahkan sukacita itu untuk kita rasakan, saudara. Tapi dia bersorak bersama dengan kita. Dia bergirang dengan sukacita bersama dengan kita. Bahkan dikatakan sampai 2 kali penekanan, dia bersorak-sorak dengan sorak-sorai. Oh saudara, ini adalah Tuhan kita. Bapa kita yang kekal itu, yang begitu sayangnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga waktu dia lihat kita bisa alami sukacita itu, dia juga senang, saudara. Dia menikmati sukacita waktu dia lihat kita akhirnya bisa bertobat, berbalik kepada Dia. Dan kita bisa mengalami sukacita di hati kita. Dia ikut senang bersama dengan kita. Saudara, maka Tuhan Yesus dalam pelayanannya waktu ada di dunia, di Lukas 15 ayat 7 dalam salah satu pengajarannya, dia berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, konteks ini diucapkan waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Ada 1 domba yang hilang ditemukan. Dan Tuhan Yesus berkata, itulah yang menjadi sukacita besar di sorga. Siapa di sorga yang bersukacita? Tuhan. Saudara, dilanjutkan memang di ayat berikutnya bersama dengan malaikat-malaikat juga. Tapi Tuhan yang bersukacita ketika melihat ada 1 saja orang berdosa yang bertobat. 1 itu siapa? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Dia, saudara, Tuhan bersukacita. Sebelum Dia menganugerahkan sukacita itu pada kita, Dia bersukacita lebih dahulu melihat kita bertobat berbalik kepada Dia. Di Lukas 15 juga, saudara, ayat-ayat berikutnya setelah perumpamaan domba yang hilang, ada perumpamaan anak yang hilang. Bercerita tentang anak yang durhaka, yang bapaknya belum meninggal udah minta warisan. Akhirnya bapaknya karena ya sayang dikasih juga, akhirnya pergi merantau, berfoya-foya, senang-senang, pokoknya fokus hidupnya dengan harta, dengan kesenangan, mengejar apa yang bisa dibeli dengan harta itu, lama-lama lenyap. Begitu lenyap, melarat, udah gak punya siapa-siapa, dia baru keinget lagi bapaknya. Dan saudara, waktu dia ingat bapaknya, dia pulang, dia minta ampun, bahkan dia rela jadi karyawan, jadi pembantu aja gak apa-apa, gak jadi anak lagi juga gak apa-apa. Karena dia tahu betapa bobrok dan betapa tidak layaknya dia. Tetapi bapak yang terus menantikan anak itu pulang, bapak itu memeluk dia meskipun dia udah bau bukan main. Dan bapak itu tetap menerima dia dan tetap melihat dia, mengasihi dia sebagai anak yang dikasihi. Saudara, waktu saya baca bagian ini dan saya merenungkannya, saudara, hati saya sangat tersentuh akan kebaikan Tuhan ini. Dan saya kemudian teringat pada satu video ilustrasi tentang seorang bapak di dunia yang sangat tidak sempurna. Jauh dari kata sempurna, saudara, betul-betul penuh dengan keterbatasan. Tapi bapak ini berusaha sesempurna mungkin untuk menyatakan kasihnya kepada anaknya. Saudara, waktu saya lihat video itu, hati saya tergetar oleh video ilustrasi itu. Tetapi saya jauh lebih tergetar ketika membayangkan bapak yang tidak sempurna ini saja sudah menggetarkan hati saya. Apalagi bapak yang sempurna itu, yang begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, seharusnya jauh lebih menggetarkan hati setiap kita. Mari kita lihat video ini bersama-sama. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ พ
บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดูแลคนที่ดูแลคุณ Mari kita tundukkan kepala. ไทยประกันชีวิต Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita baru saja melihat satu cuplikan tentang seorang bapak yang tidak sempurna dan berusaha sesempurna mungkin mengasihi anaknya di dunia. Kita punya Bapa yang sempurna. Saudara, dia tidak bisu, dia tidak tuli. Mungkin kita selama ini merasa seolah-olah dia bisu dan tuli karena tidak memahami dan tidak mendengarkan doa kita. Itu pikiran yang keliru, saudara. Karena dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia selalu peduli dan mengasihi kita. Dia mendengarkan setiap seruan doa kita. Bahkan sebelum kita ucapkan. Bahkan masih berupa bisikan di dalam hati kita pun yang terdalam, dia dengar itu. Saudara, dia mengasihi dan menyayangi kita. Dia menginginkan kita mengalami sukacita dalam hidup kita. Dan dia mau bersukacita bersama dengan kita. Tetapi barangkali ada dosa yang menjadi penghalang itu semua. Maka Bapak Ibu Saudara, saat ini mari dengan rendah hati kita bersama-sama datang mengakui segala dosa dan salah kita. Kalau kita belum sepenuh hati percaya dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa kita, mari saat ini kita datang, kita mohon ampun. Kita bisa akui setiap dosa kita. Dan kita minta Tuhan berbelas kasihan, memampukan kita yang lemah dan terbatas ini bisa sungguh-sungguh mencari dia, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dan bisa sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Hidup yang tertuju kepada dia bukan pada diri kita. Hidup mengikuti kehendak-Nya untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk kepentingan kita. Saudara, biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita dan menganugerahkan sukacita sejati yang kita rindukan itu, menjadikan kita umat yang lebih dari pemenang. Silakan saudara berdoa. Bapa dalam surga, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Tuhan, Kau tahu ada pergumulan-pergumulan yang mungkin mulai menebalkan hati kami, membuat kami sudah jarang mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan. Ampuni kami. Kami mohon bawa kami Tuhan untuk kembali mendekat pada Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang sempurna. Ampuni kami kalau kami mulai lupa akan kebenaran ini. Kami mau mohon Tuhan berbelas kasihan. Mampukan kami yang lemah ini boleh mengalami Engkau hadir dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan sukacita sejati yang Kau anugerahkan itu. Untuk memampukan kami bisa berdiri tegar di atas seluruh persoalan hidup. Bukan kami kalah dengan keadaan, tapi kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena Engkaulah pahlawan kami yang memberi kemenangan. Dan kami bisa menang dalam setiap pergumulan kami. Dan kami bisa tetap tersenyum dengan satu sukacita ajaib yang tidak bisa kami jelaskan dengan kata-kata yang melampaui dengan akal pikiran kami itu. Dia memenuhi hati pikiran kami. Karena Tuhan sendiri memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.